Oke adik-adik, kita lanjutkan pembahasan soal dimensi 3 bagian kedua yang nomor 19. Pada kubus ABCDEFGH, titik M terletak pada diagonal BE dengan perbandingan EM banding MB sama dengan 1 banding 3. Dan N adalah titik tengah rusuk CD. Jika R terletak pada rusuk AB di mana RM sejajar AE, maka sin sudut MNR adalah. Oke, gambar dulu kubusnya ya. Nah, ini adalah gambar kubusnya. Besar dikit. Yap. Nah, sekarang ini perbandingan EM banding EB, di mana M itu terletak pada diagonal BE ini ya. Itu adalah 1 banding 3. Jadi saya tulis dulu diagonalnya ya. Jadi pada diagonal EBE atau BE, di sana ada titik M dengan perbandingan 1 banding 3 ya, EM banding MB. Nah, perhatikan bahwa jumlah perbandingannya ini kan 1 tambah 3, 4 ya. Saya misalkan aja rusuk kubusnya itu 4A. Sebenarnya berapa aja sih boleh ya dimisalkan. Tapi biar nggak ada pecahan nanti, kalau dibagi saya misalkan aja panjang rusuknya 4A. Ini misalkan ya, jadi misal panjang rusuknya 4A. Panjang rusuk sama dengan 4A. Ya, kalian boleh misalkan berapa aja ya. A boleh, 2A boleh, 3A boleh, silakan. Nah, kemudian EB jadi berapa? EB itu kan diagonal sisi kan. EB itu karena diagonal sisi berarti S akar 2 ya. Karena panjang rusuknya 4A. Jadinya EB itu 4A akar 2. Nah, sekarang perbandingan EM banding MB itu 1 banding 3. EM banding MB itu sama dengan 1 berbanding 3. Berarti EM-nya berapa? EM jadinya 1 per jumlah perbandingannya 4 kali panjang EB kan, 4A akar 2. Nah, hasilnya sama dengan A akar 2. Berarti MB juga sama ya, dengan cara yang sama, itu 3 per 4 kali 4A akar 2. Jadinya 3A akar 2. Ya, jadi EM saya dapat A akar 2. Dan MB-nya 3A akar 2. Nah, sekarang N adalah titik tengah rusuk CD. CD-nya yang mana? CD-nya di sini ya. Nah, di sini ada titik M. Perbandingannya kan, itu kan titik tengahnya ya. Berarti perbandingannya sama. Karena DC itu adalah 4A, berarti MC-nya masing-masing jadi 2A. DM-nya juga 2A. Oke. Nah, yang diminta adalah jika titik R terletak pada rusuk AB. Sedemikian sehingga RM sejajar AE. Berarti kayak gini modelnya ya. Nah, di sini akan ada sejajar AE. Nanti di sini ada rusuk. Bukan rusuk ya. Garis yang sejajar dengan AE. Mana ini adalah titik R. Nah, bisa sampai di sana kan? Nah, yang diminta adalah sudut antara sudut MNR. MNR itu ini N ya, titik tengah rusuk CD. Ini saya hapus dulu. Ini M ini N harusnya ya. Di sini N. Nah, MNR. Ini yang biru ya.
sudut yang ini yang diminta. Ini alfa. Nah, berarti kita harus cari dulu panjang RM, RN, MN gitu ya, untuk mencari sinusnya. Ini jelas siku DR sini. Karena MR itu tegak lurus dengan bidang ABCD. Ya, kita cari dulu panjang ini, MR. AE-nya ini kan 4A ya. Nah, gunakan kesebangunan pada segitiga EAB. Saya tulis di sini. Sejajar ya. Di sini E, di sini A, di sini B, di sini R, di sini M. Nah, EA-nya itu kan 4A ya. A, EM-nya itu A akar 2, MB-nya 3A akar 2. Nah, berdasarkan kesebangunan, nanti AE banding RM. Saya tulis di sini aja. AE banding RM itu sama dengan EB berbanding MB. AE-nya 4A. RM-nya akan dicari. Sama dengan EB-nya 4A akar 2 ya. Berbanding MB-nya 3A akar 2. Oke, coret 4A-nya. 4A coret 1. Terus akar 2-nya coret. Akar 2 coret. Akar 2 coret 1. Kali silang. RM kali 1 itu RM. Sama dengan 1 kali 3A jadi 3A. Berarti panjang RM itu adalah 3A. Sini 3A ya. Nah, sini 3A. Sekarang tinggal cari RN. Nah, perhatikan segi 4 ABCD ya, atau persegi ABCD. Perhatikan persegi ABCD. Saya tulis di sini aja. Nah, kita fokus pada segi 4 atau persegi ABCD ya. Di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Nah, N tengah-tengahnya. N tengah-tengahnya, terus R itu agak ke kanan sini ya. Di sini R-nya. Kita cari RN. RN-nya ini. Nah, ini saya proyeksikan di sini ya. Nah, kan itu ya. Di sini 2A. Di sini 2A. Langsung saja di sini N aksen gitu lah. N aksen. N aksen kan juga 2A ya. Sama dengan sini. Di sini 4A ya, sorry. Ini 4A. 4A, sini 4A. N aksennya 4A. Nah, NC sama dengan N aksen D itu sama dengan 2A. AN aksen kan juga 2A ya. Karena AR-nya itu sama dengan A. Ini kan perbandingannya ya, sama dengan A nanti. Cari R itu perbandingannya sama ya. Ini banding ini sama dengan ini banding ini. Dan ini banding ini sama dengan ini banding ini. Di sini A pasti ya. Atau misalnya kalau belum dapat itu AR-nya A, bisa kita buktikan di sini. Perhatikan segitiga yang tadi ini ya. Yang tadi ini. Saya tulis di sini aja. Untuk mencari panjang AR-nya itu. Oke, nanti EA banding MR itu sama dengan AB banding RB, kan itu ya. AB banding RB. Nah, nanti dapat 4A banding 3. MR-nya kan udah dapat 3A ya.
3A sama dengan AB-nya itu kan 4A. 4A berbanding RB. Coret. Kita coret 1 kali silang, nanti dapat RB sama dengan 3A. Nah, RB-nya 3A, berarti AR-nya kan A ya. Nah, seperti itu. Jadi AR dapat A. Karena AN aksen itu sama dengan 2A, berarti RN aksen itu jadinya A ya. Nah, sekarang gunakan Pitagoras pada segitiga AN aksen N. AN aksen N. Ini agak bengkok. Maaf ya, nggak bisa kita tenggorokan. Nah, ini N, ini N aksen, ini A, kan gitu. Nah, di sini A, kemudian di sini 4A, pakai Pitagoras ya. Ini saya jadikan A kali 4 ya, A akar 16. Di sini A akar 1. Berarti AN-nya jadi A akar 17 ya. Gunakan Pitagoras. Nah, sekarang baru kita cari sin MNR. Kita lihat atau kita fokus pada segitiga MRN. Seperti ini. Dia siku-siku di R. Ini N. Ini M. Nah, yang dicari adalah sini, alfanya sini ya. Nah, karena tadi udah dapet RN-nya itu sama dengan RN ya. Di sini AN aksen bukan A sini ya, di sini R. Di sini R ya. Oke, karena tadi dapat RN-nya sama dengan A akar 17. Tulis A akar 17 ini. MR-nya itu 3A. Gunakan Pitagoras kembali untuk mencari MN ya. Atau ini saya jadikan A kali 3 ya, atau A akar 9. Nah, A akar 9, A akar 17, berarti MN-nya Pitagoras gunakan A akar 9 tambah 17, itu 26. Baru kita dapat sin MNR. Atau sin alpha ya. Sin alpha itu sama dengan demi ya. MR per MN. Jadinya 3A per A akar 26. Coret A-nya. Nah, yang tersisa adalah 3 per akar 26. Jadi, sin sudut MNR itu sama dengan sin alpha, sama dengan 3 per akar 26. Jawabannya yang C. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video pembahasan ini. Sampai jumpa pada video pembahasan berikutnya dan semangat belajar.